Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astriani dengan NIM 1062310. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat hukum Islam dan pendekatan studi bayani, burhani, dan irfani. Baiklah, yang pertama mengenai filsafat hukum Islam. Dari segi etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Kata berangkai dari kata philin yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut filsuf atau filosof, artinya pencinta kebijaksanaan. Kata falsafah atau filsafah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani philosophia. Kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia yang artinya persahabatan, cinta, dan sebagainya, dan sophia yang artinya kebijaksanaan, sehingga arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut filsuf. Dari segi terminologi, sebagaimana menurut Sultan Takdir Ali Syahbana yang dikutip oleh Fathur Rahman Jamil, bahwa filsafat berarti alam berpikir dan berfilsafat berarti berpikir. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti. Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Hasyim Shah Nasution dalam hal ini mengatakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan filsafat adalah hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis. Jadi, filsafat adalah berpikir secara bebas terhadap hakikat dari sesuatu sampai sedalam-dalamnya, atau proses akal tidak mampu lagi menjangkaunya, secara sistematis, radikal, dan universal. Filsafat adalah pencarian akan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang sudah ada semenjak zaman Yunani dalam hal-hal pokok yang tetap sama. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Hal-hal apa yang sebagaimana hubungannya satu sama lain. Dengan memperhatikan istilah filsafat di atas, maka berfilsafat sebenarnya mempunyai ciri berpikir universal, radikal, skeptis, dan sistematik. Melalui filsafat dapat diidentifikasi masalah-masalah tertentu yang menimbulkan keraguan, kemudian diusahakan mencapai penyelesaiannya. Yang kedua yaitu pendekatan studi bayani, burhani, dan irfani. Secara sederhana, bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan burhani adalah metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan
dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dari irfani inilah lahir ilmu tasawuf. Dalam metode bayani, teks Al-Quran menempati posisi tertinggi mengalahkan yang lainnya. Para ulama terdahulu banyak yang menerapkan metode bayani ini. Dengan bayani, para ulama dan cendekiawan Islam mengkaji Al-Quran secara mendalam, kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru. Namun perlu dibedakan dengan sekelompok orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dari teksnya saja atau secara tekstual saja. Alih-alih menghasilkan ilmu, pemahaman tekstual sering membuat penganutnya mempunyai pandangan keberagaman yang kaku. Para ulama yang menerapkan metode bayani memang menempatkan teks dalam posisi utama dan tinggi. Metode burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan sesuatu benar atau salah melalui metode penyimpulan, dan itu menggunakan logika penalaran. Irfani menetapkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan, sehingga menghasilkan tasawuf. Dalam kehidupan sehari-hari, irfani mewujud dalam intuisi, kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Para tokoh sufi adalah orang-orang yang menerapkan metode irfani dalam kehidupan mereka, dan kini irfani dilaksanakan oleh kelompok tarekat yang banyak jumlahnya, baik di Indonesia maupun kawasan muslim lainnya. Ketiga epistemologi Islam ini memang secara nampak memiliki basis dan karakter yang berbeda. Pengetahuan bayani didasarkan pada teks, burhani pada rasio, dan irfani pada intuisi. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif di mana satu dan apabila tidak dimungkinkan diambil yang lain. Pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Dalam situasi tertentu, bobot penggunaan salah dari ketiga pendekatan ini mungkin lebih dominan. Misalnya, dalam kasus penentuan awal bulan Qomariyah bisa menggunakan pendekatan burhani. Sementara untuk kasus kunut, salat tarawih, haji, dan lain-lain lebih memaksimalkan peran bayani. Penggunaan secara sirkular maksudnya tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja secara egois. Di sini pendekatan irfani memainkan perannya dalam menyeimbangkan antara kutub bayani dan burhani, yakni dengan kemurnian intuisi dan kebersihan hati. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.